Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan latihan soal tentang penentuan delta H atau penentuan perubahan entalpi dengan cara kalorimeter. Jadi kalorimeter itu ada dua, kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Mari kita coba latihan soal berikut. Kita langsung saja pada latihan soal nomor 1. Kalori yang terjadi pada pembakaran 184 gram C2H5OH, berarti ini massa ya. Masanya C2H5OH. Dapat menaikkan suhu 1000 gram air. Dapat menaikkan suhu 1000 gram air, berarti ini massa air. Dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Berarti ini delta T ya. Delta T, karena ini selisih, kalau diselisihkan itu delta T-nya sama dengan 80 derajat Celcius. Hitung delta Hc, ini yang ditanyakan. Diketahui kalor jenis air, ini C air. C air, C-nya C kecil ya ini, C air. 4,2 Joule per gram Kelvin dan AR-nya bla 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 gitu ya. Kemudian kita langsung, karena yang ditanya itu delta Hc, maka kita tuliskan delta Hc dari C2H5OH itu sama dengan Q per N ya rumusnya. Q per N. Q per N, Q-nya itu belum ada, N-nya juga belum ada. Jadi kita cari satu-satu. Dari Q dulu pakai rumus min MC delta T. Jadi Q-nya ini kita cari pakai rumus Q sama dengan min M kali J kali delta T. Dan N-nya ini kita cari pakai rumus N sama dengan massa per massa molar. Massa molar itu bisa AR, bisa MR. Biasanya siswa itu bingung di bagian masanya. Di sini masanya ada dua. Nah, yang dipakai itu yang mana? Di sini masanya kan ada dua. Ada massa air, ada massa C2H5OH. Yang massa C2H5OH dimasukkan kemana? Yang massa air itu dimasukkan kemana? Jadi, di reaksi pembakaran, itu massa di N ini menggunakan massanya C2H5OH. Dan di pembakaran ini menggunakan massanya air. Kenapa? Kalau kamu lihat soalnya, ini dapat menaikkan suhu 1000 gram air dari sekian menjadi sekian. Berarti suhunya ini yang diukur itu suhunya air. Berarti delta T-nya ini delta T air, maka masanya juga massa air. Kalau kamu lihat C-nya, kalor jenisnya juga kalor jenis air. Jadi masanya massa air, kalor jenisnya kalor jenis air. Yang diukur perubahan suhunya itu perubahan suhunya air. Jadi ini M air, C air, delta T air. Nah, N-nya ini tadi kan mencari delta H. Delta H-nya C2H5OH. Makanya N-nya ini juga N punyanya C2H5OH. Maka masanya ini juga masanya C2H5OH. Gitu ya. Ini MM-nya itu juga M-nya ini nanti kita akan mencari MR-nya C2H5OH juga. Makanya kan ini ada C, H sama O. Kita mencari MR-nya C2H5OH. Jadi ini sama ya, masanya C2H5OH, MR-nya C2H5OH. Ini masanya air, C-nya C air, delta T-nya delta T air. Kita lanjut ya, kita hitung. Yang pertama mencari Q dulu aja. Q sama dengan min M air. Kita tulis M air aja ya, kali C air dikali delta T. Sama dengan min, masanya air itu 1000 gram. 1000, satuannya kita tulis ya. 1000 gram C air itu 4,2 Joule per gram Kelvin. Dan delta T itu tadi 80 ya, 100 dikurangi 20. 80 derajat Celcius atau 80 Kelvin. Sama ya, 80 derajat Celcius atau 80 Kelvin itu sama. Karena dia selisih.
Jadi kalau dihitung misalkan nih, kamu mencari Kelvinnya. Jadi ini kamu ubah ya, 20 menjadi Kelvin itu jadi 20 tambah 273. Jadinya 293 Kelvin. Terus yang 100 ditambah 273. Jadi 373 Kelvin. Kalau misalkan kamu kurangi, ini nilainya sama 80 Kelvin. Sama aja. Jadi selisih itu mau derajat Celcius atau mau Kelvin itu sama. Kemudian kita coret satuan yang bisa dicoret. Jadi yang bisa dicoret ini Kelvinnya, gramnya, jadi satuannya tinggal joule. Jadi ini kalau dihitung menggunakan kalkulator hasilnya 336.000 joule. Kita ubah menjadi kilojoule aja biar nolnya ini hilang, jadi min 336 kilojoule. Kemudian kita cari N-nya, tapi MM-nya kan belum ada. Kita cari MR-nya dulu ya. MR-nya dari C2H5OH. Jadi MM ini bisa AR, bisa MR. Kemarin sudah pernah kita bahas. Jadi C-nya di sini ada 2, berarti 2 dikali ARC. 12. Tambah hanya ada 5 tambah 1 ada 6 ya. 6 dikali 1, berarti ditambah 6 dikali 1. O-nya ini ada 1 dikali 16 ya. Berarti ini sama dengan 24, 6. Ini sama dengan 16. Kalau di total itu 46. Kemudian kita cari N. Kita cari N-nya. N itu sama dengan massa per massa molar. Gini sama dengan masanya itu, masanya C2H5OH itu 184 gram dibagi 46. Hasilnya itu 4 mol. Kemudian kita masukkan ke rumus. Yang paling depan ini tadi delta H sama dengan delta Hc ya, sama dengan Q per N. Jadi Q-nya min 336 kilojoule dibagi 4 mol. Hasilnya itu sama dengan 84 kilojoule per mol. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebanyak 9,6 gram LiOH, berarti ini massa LiOH, ditambahkan ke kalorimeter yang berisi 150 gram air, berarti ini massanya air. Setelah kristal LiOH larut, suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 27 derajat Celcius menjadi 33,5 derajat Celcius. Berarti ini delta T. Jadi perubahannya, selisihnya delta T-nya itu 6,5 derajat Celcius. Kemudian tentukan entalpi pelarutan. Entalpi pelarutan ini delta HS. Jadi pelarutan itu S ya, delta HS. LiOH dalam air. Kalau jenis larutan berarti C larutan, C-nya C kecil. Kalau jenis itu C kecil, C larutan itu 4,2 joule per gram Kelvin, dan kapasitas kalorimeter itu C besar. Kalau ada kata-kata kalorimeter ini C-nya C besar, 11,7 joule per Kelvin. ARLI 7, O16 hanya 1. Kemudian kita tuliskan yang ditanya itu kan delta HS. Berarti di sini delta HS itu sama dengan Q per N. Kemudian kita amati untuk Q-nya itu beda dengan yang tadi, karena yang diketahui itu bukan cuma kalor jenis saja, tetapi ada kapasitas kalorimeter. Kalau ada kapasitas kalorimeter atau C besar, maka rumus Q ini jadinya Q sama dengan min MC delta T ditambah C besar kali delta T.
Jadi ini untuk kalorimeter bom ya, berarti karena ada kapasitas kalorimeter. Jadi kalau kalian mengerjakan soal, kamu cek dulu itu ada kapasitas kalorimeternya enggak. Kalau ada, berarti dia pakai kalorimeter bom yang MC delta T ditambah C delta T, yang di sini C-nya kecil, yang di kanan itu C-nya besar. Kemudian N-nya itu sama seperti tadi. Jadi N sama dengan massa dibagi massa molar. Kemudian seperti tadi M di sini ada 2. Ini ada M, di sini juga ada M. Tapi kalau tadi kan pembakaran. Kalau pelarutan bagaimana? Pelarutan kamu amati dulu. Jadi ini ceritanya ada 9,6 gram LiOH ditambahkan ke kalorimeter. Kalorimeternya itu berisi 150 gram air. Nah, setelah kristal LiOH-nya larut, jadi LiOH ini sudah dilarutkan ke dalam air ya. Jadi awalnya kan ada LiOH dimasukkan ke dalam air. Setelah kristalnya itu larut, berarti udah dicampur sama air, suhu kalorimeter beserta isinya naik. Oh, berarti suhunya diukur ketika kristal itu sudah bercampur dengan air kan, dari 27 menjadi 33,5. Berarti ini delta T-nya itu delta T larutan. Jadi kalau sudah dilarutkan, ada pelarutnya air, dan terlarutnya itu LiOH. Ketika dicampur mereka membentuk larutan. Pada entalpi pelarutan itu massa yang di Q untuk mencari kalor Q, masanya itu menggunakan massa larutan. Massa larutan itu artinya masanya pelarut ditambah masanya terlarut. Massa pelarutnya itu masanya air, massa terlarutnya itu masanya LiOH. Intinya semuanya dicampur gitu antara LiOH sama air. Berarti ini masanya air ditambah massa LiOH. Kemudian masanya punyanya N, ini masanya. Kalau kamu amati delta T-nya suhunya itu diukur ketika kristal LiOH ini sudah larut. Jadi setelah kristal LiOH ini larut, jadi LiOH-nya udah larut di dalam air, udah bercampur sama air, suhu kalorimeter beserta isinya, berarti suhu air beserta LiOH-nya itu naik dari 27 menjadi 33,5. Berarti delta T-nya ini delta T si larutannya itu campuran dari LiOH dan air. Kalau kamu amati kalor jenisnya pun dia kalor jenis larutan. Jadi masanya ini massa larutan, C-nya kalor jenisnya itu juga kalor jenis larutan, delta T-nya itu juga diukur, delta T-nya larutan, jadi sudah bercampur. Nah, kemudian C-nya ini ditulis apa adanya, kapasitas kalorimeter, delta T-nya itu delta T larutannya tadi. Kalau untuk massa di sini, massanya menggunakan massa LiOH. Kenapa? Karena delta HS-nya ini delta HS LiOH, maka molnya ini molnya LiOH, massanya juga massa LiOH, MR-nya juga nanti MR-nya LiOH. Jadi untuk delta HS LiOH, molnya LiOH, masanya LiOH, MR-nya juga LiOH. Tapi untuk kalornya ini tinggal dilihat yang diukur itu siapa. Kalau yang diukur suhunya itu si campuran larutannya, ya berarti kita nulis masanya itu massa larutan juga. Kalor jenisnya harusnya juga kalor jenis larutan gitu. Kemudian kita lanjut, kita hitung dari Q-nya dulu aja. Q sama dengan min, ini agak panjang, MC delta T ditambah C delta T. C-nya kecil, yang ini C-nya besar. Kemudian kita masukkan masanya ini campuran ya, campuran dari 150 ditambah 9,6. Berarti kita tulis langsung aja 159,6 gram. Dikali C, C-nya itu kalor jenis larutan, berarti 4,2 Joule per gram Kelvin dikali delta T berarti 6,5 Kelvin ditambah C besar 11,7 Joule per Kelvin dikali
Delta T itu 6,5 derajat Celcius atau 6,5 Kelvin. Kemudian kita coret satuannya, coba ya. Yang bisa dicoret gram sama gram, Kelvin sama Kelvin. Untuk yang ini Kelvin sama Kelvin aja. Berarti satuannya tinggal joule sama joule. Kemudian kita hitung, kalau dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya itu min 4357,08 joule ditambah 76,05 joule. Hasilnya itu sama dengan minus 4433,13 joule. Kita buat jadi kilojoule saja, berarti min 4,43313 kilojoule. Dibagi 1000 yaitu jadi 4,3313 kilojoule. Kemudian kita hitung N-nya. N-nya, tapi masanya MR-nya belum ada ya. Kita cari MR-nya dulu. MR-nya LiOH di mana ya? Di sini aja. MR-nya LiOH itu tinggal dihitung karena Li-nya ada 1, O-nya ada 1, H-nya ada 1. Berarti 7 ditambah 16 ditambah 1, 24. Kemudian kita cari N itu sama dengan M per mm. M-nya itu masanya LiOH ya, karena MR-nya kan MR LiOH, masanya LiOH 9,6 dibagi MR-nya itu 24. Hasilnya ini 0,4 mol. Kemudian kita cari delta HS-nya sama dengan Q per N. Sama dengan Q-nya min 4,43313 joule per 0,4 mol. Hasilnya itu sama dengan 11,082. Ini saya bulatkan aja, 11,0828 kilojoule per mol. Minus ya ini. Minus 11,0828 kilojoule per mol. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.